warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ala man ittaba'a hudah, amma ba'd. Yang Allah muliakan kaum muslimin dan muslimat jamaah salat maghrib, dan insyaallah nanti akan kita lanjutkan dengan salat isya berjamaah. Mata Allah wa'iyyakum bisihhati wal afiyah. Alhamdulillah, puji dan syukur kepada Allah, mari senantiasa kita jadikan awal setiap kebaikan yang Allah mudahkan. Kita berharap dengan demikian apa yang dibisyaratkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah pesan beliau, kullu amrin tibarin lam yubda bilhamdilillah fahuwa aqta. Setiap perkara penting, perkara baik, tapi tidak diawali dengan memuji Allah, tidak diawali dengan alhamdulillah, maka meskipun itu baik, namun keberkahannya tidak maksimal dari Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sepanjang zaman. Dan salah satu karunia Allah yang sangat besar buat kita bahwa menjadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti tuntunan-tuntunannya dan melaksanakan aktivitas keseharian, maka apa yang kita lakukan meskipun sama dengan orang-orang yang tidak beriman, namun apa yang kita lakukan tidak sekedar terpenuhi hajat atau tidak sekedar terlaksana aktivitas kita sehari-hari, tapi di balik semua itu kita mendapatkan nilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Non-muslim makan, kita juga makan. Non-muslim tidur, kita juga tidur. Non-muslim berumah tangga, kita juga berumah tangga. Semua aktivitas sampai kepada qada'ul hajat, buang air kecil, buang air besar, cebok dan sebagainya, yang merupakan bagian dari aktivitas rutin manusia, bahkan makhluk hidup sampai kepada binatang. Dan dengan kita menjadi umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita lakukan semua itu mengikuti tata cara yang diajarkan oleh beliau. Kemudian diawali dengan niat karena Allah kita ittiba. Makannya kita tidak sekedar menghasilkan kenyang. Tidurnya kita tidak hanya mengembalikan fit tenaga kita, tapi apa yang kita lakukan ketika kita temukan bagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkannya, mencontohkannya, lalu dan kita awali dengan niat ittiba karena Allah, maka makan kita menghasilkan nilai pahala. Tidur kita juga sama. Itulah yang membedakan kita dengan orang-orang yang tidak beriman. Bahkan itu pula yang membedakan kita dengan makhluk Allah seperti hewan dan binatang. Karena itulah mudah-mudahan Allah selalu dan senantiasa melimpahkan rahmat dan sejahtera untuk Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan pengikut beliau sepanjang zaman. Kaum muslimin dan muslimat yang Allah muliakan, adapun muzakarah kita pada kesempatan malam hari ini, pekan yang kelima kalau tidak salah. Kalau di jadwal yang dikirim oleh kawan-kawan di Masjid Al-Ummah, nama ulun juga muncul di Masjid Al-Ummah itu pekan pertama. Kalau pekan kelima ini kan tidak setiap bulan ada. Nah, jadi termasuk edisi khusus malam ini, insyaallah. Ulun ingin mengajak kita kembali memahami makna hidup yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan kehidupan yang Allah berikan semakin berarti dan semakin membawa keberkahan.
Di dalam surah Al-Mulk atau kita sering sebut dengan surah Tabarak, ayat kedua Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Yang artinya alladzi, dia yang khalaqa, telah menciptakan, al mauta, kematian, wal hayata, kehidupan, liyabluwakum, untuk menguji kamu, ayyukum, siapa di antara kamu, ahsanu, yang paling baik, amala, amal perbuatan, wahwa, dan dia Allah, al-aziz, maha mulia, al-ghafur, maha pengampun. Ayat ini membicarakan tentang hakikat arti kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kita diciptakan Allah, lalu diletakkan di antara dua peristiwa, kehidupan dan kematian. Yang dimaksud dengan kehidupan di situ adalah kelahiran, di mana dua peristiwa itulah, di antara keduanya Allah taruh kita di alam dunia. Dan sepanjang rentang antara kehidupan dan kematian, kita diberikan sebuah mobilisasi, sebuah sarana yang disebut dengan umur. Dan umur erat kaitannya dengan waktu. Sedangkan waktu itu ibarat sebuah mobil yang sedang berjalan dan kita berada di dalamnya, beraktivitas, tidur, berdiam, duduk, berdiri, berlari, bermaksiat, membangun kebaikan, atau bahkan kita tidak berbuat apa-apa. Pada hakikatnya kita terus bergerak dari terminal kelahiran menuju kepada kematian. Seperti kita masuk ke dalam sebuah mobil yang sedang bergerak, berjalan, mau tidur, mau enggak, beraktivitas atau diam, pada hakikatnya kita berjalan menuju terminal yang dituju. Itulah satu hal yang harus kita pahami ketika Allah berikan kita kesempatan di antara dua peristiwa, di mana kesempatan tersebut Allah berikan kepada kita bertujuan agar kita memaksimalkan kesempatan itu untuk menjadi yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Karena Allah ingin menguji kamu, sehingga kita faham sejak kita dilahirkan sampai ajal menjemput, maka seperti kita sedang berada di dalam ruangan untuk menyelesaikan ujian. Dan ujian tersebut baru berakhir pada saat waktunya habis, yaitu saat ajal tiba. Karenanya kalau orang beranggapan corona adalah bagian dari ujian Allah, lalu kemudian dia berpikir kapan ya ujian ini selesai, maka bisa jadi hari ini corona selesai tapi ujian tidak pernah berhenti. Karena hidup adalah mata rantai dari materi ujian yang Allah berikan ke kita. Setiap apapun yang kita hadapi, kita alami, setiap apapun yang kita lihat, kalaupun itu berkenaan dengan orang lain, maka di setiap itu pula ujian Allah berikan kepada kita, dan harus kita berikan jawaban yang paling baik dan paling benar. Di balik jawaban itulah nasib kita. Allah berfirman di dalam surah Al-Muddathir, kullu nafsim bima kasabat rahinah. Setiap jiwa itu tergadai dengan tindakannya, tergadai dengan sikapnya. Dan sikap apapun yang kita tunjukkan di dalam situasi apapun, maka situasi itu adalah bagian dari materi ujian yang Allah berikan,
sedangkan sikap kita adalah jawaban yang kita tunjukkan. Salah satu konsekuensi kita beriman tentang rukun iman yang keenam, yaitu beriman terhadap qada dan qadar. Salah satu konsekuensinya kita meyakini bahwa tidak ada sesuatu pun di alam semesta terjadi secara kebetulan. Walaupun sering kita mengungkapkan dengan bahasa kita, kebetulan ulun ketemu pian. Sebenarnya tidak ada yang kebetulan, semua sudah sesuai dengan rencana skenario yang telah Allah gariskan. Coba kalau kita membayangkan saat kita masuk ke dalam sebuah ruangan, karena di ruangan itulah nasib kita ditentukan. Ruangan itu penuh dengan lembaran-lembaran kertas yang mencantumkan puluhan bahkan ratusan pertanyaan yang beragam. Maka nasib kita akan ditentukan di balik setiap pertanyaan. Jika kita menjawabnya dengan benar, maka persentase kita lulus itu akan lebih besar. Tapi kalau kita menjawabnya dengan jawaban asal-asalan, apalagi jawab yang salah, maka kemungkinan kita lolos itu sangat kecil. Sebaliknya, kemungkinan kita gagal itu lebih besar. Kalau 100 pertanyaan yang beragam, kita mampu menjawab 100, berarti disitulah nasib kita. Kalau kita cuma ngejawab benar 50, maka resiko 50-50 akan kita rasakan. Apalagi kalau kita menjawabnya lebih banyak salahnya. Nah, sedangkan sepanjang rentang saat sejak kita dilahirkan sampai ajal menjemput, maka sepanjang rentang itu pula kita selalu menerima materi-materi ujian dari Allah. Kadang pahit, kadang manis, kadang mudah, kadang ringan, kadang sedih, kadang bahagia. Di mana setiap dari materi itulah yang akan menentukan bagaimana nasib kita setelah kita keluar dari ruangan itu, dan ruangan itu adalah kehidupan di dunia. Makanya Allah Subhanahu wa taala juga berfirman agar menyadarkan kita bahwa sepanjang kita masih hidup, ujian tidak pernah selesai. Selesai satu, nyambung kepada ujian kedua. Sudah kita atasi, nyambung kepada ujian berikutnya. Kayak ibu-ibu di dapur, habis bertetapas ada aja yang kerjain. Kada kerasaan sore hari, gak pernah selesai. Maka orang yang beranggapan dia tidak sedang diuji, itu akan berdampak dia akan asal-asalan menentukan sikap, padahal sikapnya itulah yang menentukan. Allah berfirman dalam surah Al-Balad, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami ciptakan manusia itu dalam kesusahpayahan, di mana kesusahpayahan itu adalah sesuatu tempat penilaian Allah. Kita kalau merasa dan sadar sedang diuji, dan sikap kita adalah jawaban terhadap ujian tersebut, itu akan berdampak kita berhati-hati menentukan sikap dan selalu berusaha agar sikap kita yang merupakan jawaban dari ujian tersebut, kita selalu berusaha menjadi jawaban yang terbaik. Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Sebagai contoh supaya kita lebih mudah untuk menyerapnya, Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika beliau berwasiat atau berpesan, taraktu fikum amraini in tamassaktum bihima lan tadillu abada, aku tinggalkan, aku wariskan kepada kalian dua perkara, jika kalian berpegang dengan keduanya kalian tidak akan tersesat. Apa yang disebutkan oleh Rasul? Al-Quran dan Sunnah. Jadi sepanjang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, selama kita bermodalkan dengan warisan dua perkara dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka mengikuti warisan tersebut kita tidak akan keliru dalam bersikap saat kita diuji oleh fenomena apapun yang merupakan skenario yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk setiap individu. Umpama tanpa kita rencanakan kita ketemu dengan orang yang minta-minta, jangan dianggap itu kebetulan. Yang menghantarkannya ke kita
Kenapa tidak orang lain? Kenapa tidak tetangga kita? Kenapa tidak sahabat kita yang dipertemukan? Tapi kita, itu karena Allah saat itu ingin menguji. Dan di balik ujian itulah Allah telah menyiapkan nilai poin buat kita. Nah, pada saat itu kita bisa saja bersikap, kita marahi, kita bisa saja bersikap, kita omeli, bahkan kita usir dengan kasar sekalipun. Tapi manakala kita betul-betul menerapkan prinsip membaca ayat pertama yang diterima oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra. Lalu kita baca surah Ad-Duha, wa ammas sa'ila fala tanhar. Kita menemukan jawaban yang paling tepat. Adapun orang yang minta-minta, maka jangan kau bentak. Nah, sehingga kalau saat itu karena kesalnya, mungkin rutin orang tuh datang ngetuk pintu kita, hampir tiap minggu datang, sampai mungkin kita berpikir kayak ATM aja aku, tiap minggu datang. Mungkin awal-awal tidak ada masalah, tapi keseringan di saat kita lagi nggak enak pikiran, nggak enak badan, bisa saja kita terdorong untuk ngomelin. Yang andai kata kita omelin saat itu, kita marahi saat itu, kita bentak saat itu, berarti kita telah salah dalam memberikan jawaban saat ujian materinya Allah kirimkan seseorang yang meminta-minta. Uniknya luar biasa, Allah Maha Pengasih dan Penyayang. Di setiap apapun yang Allah uji, Allah sudah berikan jawaban, kunci jawaban sudah ada. Yaitu tadi Al-Quran dan Sunnah Rasul, itu kunci jawaban. Tinggal mau apa enggaknya kita membaca, kita belajar. Atau umpama ketika kita sedang asiknya bekerja, sebutlah berdagang di hari Jumat, pelanggan pas betul, ramenya luar biasa, terdengar suara azan. Itu materi ujian yang Allah berikan ke kita, direncanakan oleh Allah. Di waktu seperti itu banyak pelanggan yang datang, pada saat bersamaan terdengar suara azan. Terusin apa tunda? Itu ujian dari Allah. Karena kita membaca surah Jumu'ah, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Apabila sudah dikumandangkan adzan untuk salat Jumat, fas'au ila dzikrillah, bersegeralah untuk melaksanakannya, untuk mengingat Allah, dan tinggalkanlah jual beli. Nah, saat itu kan jawaban sudah ada. Meskipun nafsu kita, ambisi kita, ketamakan kita, wah ini kesempatan belum tentu terulang, mumpung. Apalagi barangkali di sisi lain memang kita diuji dengan kebetulan punya keperluan yang mendesak, memerlukan biaya. Maka bagaimana jawaban kita dalam bentuk sikap saat itu? Kita ikuti kunci jawaban dari Allah atau tidak? Itu ujian. Atau umpama pada saat memasuki bulan suci Ramadan, lalu diumumkan besok udah ditetapkan 1 Ramadan. Kita bisa saja puasa, bisa saja tidak puasa. Kita diberikan pilihan. Tapi kalau kita berpuasa, berarti kita mengikuti kunci jawaban dari Allah. Tapi kalau kita tidak berpuasa, berarti nafsim bima kasabat rahina. Bayangin kita sedang menghadapi, dan ini yang menentukan kita lolos atau tidaknya sertifikasi atau seleksi. Maka kalau kita sadar di setiap soal itu terdapat nasib kita, kita tidak akan sembarangan ngasih jawaban. Saat kita berhadapan dengan perintah Allah, maka sikap kita seperti apa sebagai jawaban? Ati'ullah wa ati'ur Rasul. Pada saat kita digoda oleh perkara yang diharamkan dan dilarang, dan pada saat itu peluangnya menguntungkan secara duniawi, tidak ada yang lihat, itu juga ujian buat kita.
Sebagaimana kita diuji dengan kemiskinan, kita juga diuji dengan kekayaan. Sebagaimana kita diuji dengan kesedihan, kita juga diuji dengan kegembiraan. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa balawnahum bil hasanati was sayyi'at la'allahum yarji'un." Surah Al-A'raf ayat 168. Dan kami uji mereka itu. Ujian Allah kadang bentuknya hasanat, kebaikan. Wa bis sayyi'at, ujian Allah pun bentuknya kadang-kadang keburukan. Tapi apapun itu bentuk ujian, kewajiban kita adalah tunjukkan sikap sebagai jawaban yang tepat dan benar. Dan jawabannya tidak boleh sembarangan. Kunci jawabannya udah dibocorkan. Dari mana? Rasul mengatakan, aku wariskan kepada kalian 2 perkara. Jika kalian berpegang kepada keduanya, maka kalian tidak akan salah, tidak akan terpeleset, tidak akan tersesat. Enak sudah dikasih kunci jawaban. Cuman kadang-kadang tantangan kita, mau belajar enggak, mau membaca enggak. Karena itulah 5 ayat pertama yang diterima Rasul, ayat pertamanya Iqra, baca. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jika kita analogikan dengan ujian-ujian yang sering kita hadapi di dunia, di mana setiap pertanyaan itu memiliki pilihan ganda, maka seperti itu juga. Apapun yang kita hadapi juga pilihan ganda. Ada yang jawabannya benar, sangat benar, salah, sangat salah. Benar, sangat benar, salah, sangat salah. Kadang jawaban kita tidak salah, tapi bukan yang paling benar. Kok bisa? Umpama kita ketemu orang yang kesusahan, ketemu orang yang kesulitan. Sebutlah sebagai contoh, orang perlu dana, perlu uang, mungkin karena anaknya pengen sekolah, atau dia lapar. Maka pada saat itu kita menghadapi fenomena seperti itu, berarti kita harus menunjukkan sikap sebagai jawaban, karena pertemuan kita dengan orang tersebut bukan sesuatu yang kebetulan. Lalu orang lapar itu kita kasih nasihat, baru 1 hari nyawa, orang bahari berminggu-minggu. Salah nggak kita ngasih nasihat? Nggak salah. Tapi yang paling tepat kasih makan plus kasih nasihat. Sekedar ngasih nasihat nggak salah. Tapi orang yang lapar betul butuh nasihat, tapi yang lebih diperlukan adalah makan. Jadi jawaban itu ada yang benar, ada yang paling benar. Islam itu selalu memberikan jawaban yang paling benar di setiap persoalan hidup manusia. Islam kalau melarang sesuatu selalu memberikan alternatif, dan alternatif itu minimal sama, bahkan selalu yang terbaik. Itu Islam. Kalaupun toh pada saat tertentu alternatif itu pun juga tidak bisa diusahakan, maka selalu ada solusi. Sementara kita kadang-kadang kan bisa nyalahin, tapi ketika dituntut untuk memberikan alternatif sebagai sikap yang lebih benar, kadang-kadang kita tak mampu. Kita cuma berani menyalahkan, tapi ketika diminta berbuat, kita pun ternyata angkat tangan. Islam tidak seperti itu. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi ada beberapa poin dari ayat itu yang perlu kita garis bawahi. Pertama, kita harus selalu dalam keadaan sadar bahwa apapun yang kita hadapi, bentuknya manis maupun pahit, apapun yang kita lihat, sekalipun itu tidak berkenaan secara langsung dengan kehidupan kita, misal berhubungan dengan kehidupan orang lain, maka setiap yang kita hadapi, yang kita alami, kita harus selalu sadar kalau itu adalah bagian dari materi ujian yang Allah berikan kepada kita, agar kita memberikan respon dalam bentuk sikap, dan sikap itulah sebagai jawaban dari materi ujian tersebut. Kalau kita menyadari itu, insya Allah kita berhati-hati dalam bersikap. Apapun yang kita lihat, melihat orang nang pina kelakuan kada baik, kita berhati-hati menunjukkan sikap. Melihat orang kelakuannya terpuji mulia, kita pun juga tidak gampang kemudian berpikiran negatif. Kita berhati-hati karena kita sadar kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ujian itu baru berakhir kalau kita udah keluar dari ruangan ujian. Kapan? Saat ajal tiba.
Makanya Imam Ahmad bin Hambal, anak beliau bernama Abdullah, di dalam sebuah buku yang berjudul At-Tadhkirah fi Ahwalil Mauta wa Umuril Akhirah yang ditulis oleh Abu Abdullah Imam Al-Qurtubi, itu diceritakan saat Imam Ahmad bin Hambal menghadapi masa-masa kritis sakratul maut, kadang sadar, kadang hilang sadar, anak beliau bernama Abdullah mendampingi sambil mentalkinkan la ilaha illallah. Nah, pada saat Imam Ahmad ibnu Hambal hilang sadar, dikira udah saatnya ajal tiba, si anak pun mulai mentalkinkan la ilaha illallah. Ternyata respon Imam Ahmad dengan telunjuk tangan, la. Tidak, belum. Tidak, belum. La. Rupanya ajal beliau belum tiba. Kembali kesadaran, maka si anak bernama Abdullah bertanya, ayah, pada saat saya kira tadi usia sudah tiba, waktu sudah tiba, engkau mulai hilang sadar, aku talqinkan la ilaha illallah, malah responmu seperti menolak, tidak, tidak, tidak. Orang sekelas Imam Ahmad ibnu Hambal. Sebenarnya apa yang saat itu kau alami? Ada apa? Ternyata apa kata Imam Ahmad bin Hambal? Ketika itu iblis mendekat, dan iblis memberikan ucapan selamat. Selamat Ahmad, engkau sudah terbebas dari godaanku. Selamat, engkau sudah terbebas dari godaanku. Maka aku jawab, belum, kecuali kalau betul-betul mati. Apalagi kita perlu sadar, selama 24 jam iblis enggak berhenti untuk mengawasi, mengintai kita, sebagaimana Allah juga selalu melihat kita. Berapa menit, berapa detik kita lalai, maka itulah kesempatan iblis untuk menyambar. Maka dari itu kenapa Allah perintahkan kita, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira, agar selalu memperbanyak mengingat Allah, karena pada saat kita lupa, maka disitulah peluang iblis untuk membuat kita terpeleset. Nah, jadi selama kita selalu menyadari bahwa kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun yang kita hadapi, maka itu akan membuat kita berhati-hati untuk melangkah, berhati-hati untuk memilih tindakan. Karena tindakan itulah yang menentukan apakah kita akan mendapatkan nilai di sisi Allah atau sebaliknya, kullu nafsim bima kasabat rahinah. Nah, kemudian yang kedua, kita juga harus sadar bahwa ujian itu belum berakhir kecuali kalau betul-betul kematian itu sudah positif menghampiri kita. Makanya kalau orang berkata, kapan ya ujian Allah ini selesai? Lalu dikaitkannya dengan corona. Ya, corona hanya bagian dari ujian atau mata rantai. Selesai corona, ujian belum berakhir. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebagai gambaran ketika kita menunjukkan sikap yang salah, sebagai jawaban dalam sebuah hadis qudsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah berfirman, man lam yasbir ala balaya wa lam yashkur ala na'mai wa lam yarda ala qada'i falyakhruj min tahti samai wal yatub rabban siwaya. Sering kita dengar riwayat ini. Itu akibat memberikan jawaban yang salah. Barang siapa yang tidak bersabar atas ujian pahit yang kuberikan, padahal jawaban yang tepatnya kan bersabar, tapi dia tidak bersabar atas ujian yang kutitipkan. Dan barang siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang kuberikan, dan barang siapa yang tidak berlapang dada atas putusan yang telah kutetapkan, apa risikonya? Keluar dari bawah langitku, cari Tuhan selain aku yang sesuai dengan kehendak hatimu. Jadi kalau fahid itu adalah skenario dari Allah. Allah nguji kesabaran kita. Kemiskinan menjadi ujian, kekayaan pun menjadi ujian. Saat kita susah, saat kita menderita, maka di situ ada pilihan. Silahkan lo berkeluh kesah, silahkan engkau bersabar. Di balik jawaban kamu, di balik sikap itulah nasib di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga ketika diberikan harta, orang yang sadar kalau ini ujian, dia tidak akan lupa diri. Sebagaimana orang yang ketika dihadapkan dengan cobaan pahit, dia sadar ini ujian,
dia akan menjadi kuat dan tabah, dia tidak mudah berkeluh kesah. Demikian juga pada saat dia sadar bahwa apa yang Allah berikan sekarang meskipun masih jauh dari keinginannya, dia sadar kalau itu ujian dari Allah, maka dia tidak akan protes. Dia akan belajar untuk berlapang dada. Apalagi dibekali dengan pengetahuan dari banyak pengalaman bahwa Allah itu memberi kadang dengan cara tidak memberi, sebagaimana Allah memberi dengan cara memberi. Kalau memberi dengan cara memberi, nah itu memang mudah kita paham. Tapi bagaimana Allah kok bisa memberi dengan cara tidak memberi? Contoh sederhana, kalau tidak salah ini kan pada bulan yang lalu juga pernah kita sebut. Kadang Allah memberi dengan cara tidak memberi. Kita ambil perumpamaannya, ketika anak kita dia pengen coklat, lalu kita tidak memberi, apakah karena kita pelit? Apalagi di mata si anak, bagi anak coklat seperti itu bagi kita tidak sulit untuk membeli. Tapi kenapa kita tidak ngasih? Karena kita ingin memberi sehat. Tidak memberi coklat karena ingin memberi sehat. Itulah salah satu yang harus kita fahami ketika Allah tidak memberi. Bukan Allah itu buta, bukan Allah itu tidak mendengar dengan doa kita, bukan karena Allah itu tuli, bukan karena Allah itu pelit. Allah tidak memberi bukan karena pelit, tapi karena Allah Maha Pengasih. Oleh karena itu, yang pertama tadi kita mesti harus menyadari bahwa kita diletakkan oleh Allah di dunia ini di antara dua peristiwa, kelahiran dan kematian. Seberapa tahun pun rentang waktu antara dua peristiwa tersebut, sebutlah 60, 70 tahun, 80 tahun, berarti selama itu pula kita berada di dalam ruangan ujian. Dan orang yang sadar apapun yang dia hadapi merupakan materi ujian dari Allah dan harus dia tunjukkan jawaban yang benar dalam bentuk sikap, maka dia akan selalu berhati-hati melangkah di setiap apapun yang dia hadapi. Karena dia tahu bahwa nasibnya ditentukan oleh jawabannya, kullu nafsin bima kasabat rahina. Dan uniknya ayat itu mendahulukan kalimat mati, khalaqal mauta wal hayata. Padahal kan realitanya orang lahir dulu baru mati. Kalau sesuai dengan urutan itu, alladzi khalaqal hayata wal mauta, mestinya kan demikian. Tapi kenapa kalimat maut didahulukan? Agar selalu menjadi agenda di depan mata kita bahwa seberapa panjang pun waktu yang Allah berikan akan berakhir dengan kematian. Jadi terminalnya sudah disebutin bahwa perjalanan ini akan sampai ke suatu terminal yang namanya kematian. Agar kita selalu ingat, dan itu Allah rahasiakan karena Allah Maha Kasih sayang kepada kita. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun ujian bentuk materinya sama seperti kita, disodorkan 2 atau 3 lembar pertanyaan. Di setiap lembar kadang-kadang terdapat 50 atau lebih soal, dan soal itu beragam. Ada yang mudah, ada yang susah, ada yang dibentuk, dikemas sebenarnya ulangan dari soal sebelumnya. Jawabannya pun pilihan ganda, dan dengan kasih sayang Allah jawaban-jawaban telah Allah berikan kuncinya. Modal kita iqra, baca, belajar, dan terus belajar. Dan Allah memberikan kunci jawaban itu unik. Coba kita perhatikan Al-Quran. Al-Quran berbicara tentang masa lalu, Al-Quran berbicara tentang masa sekarang, Al-Quran berbicara tentang masa depan. Nah, masa depan itu gambaran, ini orang yang salah menjawab begini nasibnya, orang yang betul menjawab begini nasibnya. Itu ketika membicarakan masa depan. Nah, sedangkan kesalahan jawaban itu tentang masa lalu, cerita tentang umat-umat sebelumnya, cerita tentang umat Nabi Musa, bagaimana perilaku mereka, bagaimana mereka menentang dakwah, bicara tentang kisah Nabi Ibrahim dan umatnya, bicara tentang Nabi Nuh dan umatnya, menceritakan bagaimana orang-orang dulu
Ada yang salah dalam bersikap, ada yang betul dalam bersikap sebagai jawaban, dan nasib mereka pun dibocorkan. Kelak pada hari kiamat mereka begini, kelak pada hari kiamat yang taat begitu. Dan kita berada di tengah-tengahnya, maka buat kita sudah tidak ada alasan untuk keliru dalam menjawab. Akan tetapi perlu kita ketahui, tantangan terbesar buat kita agar ujian itu semakin berasa, Allah titipkan nafsu. Dengan nafsu itulah ujian itu terasa. Coba kalau nggak ada nafsu. Dari nafsu itulah kemudian Allah titipkan pengetahuan sehingga ada ambisi bersaing. Dengan pengetahuan itulah maka kita sebagai manusia berpotensi untuk lebih mulia daripada malaikat yang tidak punya nafsu. Jadi antara orang ahli ibadah dengan orang yang berilmu, derajat di sisi Allah lebih tinggi orang berilmu. Mana dalilnya, mana buktinya? Malaikat ketika Allah kabarkan akan menciptakan khalifah manusia, apa respon malaikat? Ataj'alu fiha ma yufsidu fiha yasfiku dima. Tapi ketika kemudian manusia dibekali Allah ilmu, malaikat dibekali taat dan ibadah, maka malaikat disuruh tunduk kepada orang yang berilmu. Makanya jarang kita menemukan satu orang alim itu lebih berat bagi syaitan untuk menggoda ketimbang 1000 orang ahli ibadah. Di mana kita dapat jawaban-jawaban itu? Kita temukan di dalam baik Al-Quran maupun hadis-hadis Rasulullah SAW sebagai kunci jawaban. Di mana ada jawabannya bentuknya terang-terangan, ada juga jawaban membutuhkan usaha keras kita untuk menggali, untuk menemukan, karena hanya dalam bentuk kisi-kisi. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang ulun sampaikan pada malam hari ini bisa pian simpulkan pertama dalam surah Al-Mulk ayat 2, kemudian surah Al-A'raf, surah Al-Mulk itu sebagai bukti bahwa kecuali mati baru selesai ujian. Dan di balik ujian itulah nasib kita ditentukan. Sikap kita adalah sebagai jawaban. Jawaban yang dituntut tidak sekedar jawaban yang benar, tapi yang paling benar. Tidak sekedar baik, tapi yang paling baik. Karena kalimatnya ayyukum ahsanu amala. Siapa yang paling baik? Siapa yang paling baik amal perbuatan, dan amal perbuatan itulah bentuk jawaban. Dan tidak ada amal perbuatan yang lebih baik selain dari mengikuti kunci jawaban yang diisyaratkan oleh Rasul. Aku wariskan kepada kalian 2 perkara yang bila kalian berpegang dengan keduanya, maka kalian tidak akan tersesat. Kemudian surah Al-A'raf ayat 168, ini sebagai bukti bahwa ujian itu kadang bentuknya kebaikan, ujian itu kadang bentuknya keburukan. Demikian juga surah Al-Anbiya ayat 35 itu juga menguatkan bahwa ujian itu kadang kejahatan, ujian itu bentuknya kadang kebaikan. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Nah, kemudian sebagai bukti lagi bahwa kita akan selalu menghadapi ujian selama kita masih diberikan kehidupan dan selama ajal belum tiba, bisa dilihat dari surah Al-Balad ayat 4, laqad khalaqnal insana fi kabad. Sebagaimana Allah juga menegaskan dan mengingatkan agar kita selalu berhati-hati melangkah, karena di langkah itulah tergadai nasib kita, seperti dalam surah Al-Muddathir, kullu nafsin bima kasabat rahinah. Setiap jiwa bima kasabat, dengan apa yang dia perbuat, rahinah, tergadai. Karena kehidupan di dunia kalau boleh kita umpamakan seperti kita sedang berada di dalam ruangan untuk menjawab soal dan ujian yang diberikan ke kita untuk menentukan nasib kita selepas kita keluar dari ruangan tersebut. Dengan menyadari kita diuji, insya Allah itu akan membuat kita berhati-hati. Dan
setiap ujian itu jawabannya sudah diberikan Allah kunci jawabannya, tinggal mau nggak untuk mencari dengan prinsip Iqra, membaca Al-Quran dan Sunnah adalah pilihan yang paling tepat. Walaupun kadang-kadang nafsu kita, ambisi kita, ketamakan kita pun juga memberikan masukan kepada kita untuk berbuat atau bersikap tertentu. Tapi kunci jawaban yang paling benar adalah yang disebutkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Jika ujiannya perintah, maka jawabannya adalah laksanakan. Jika ujiannya adalah larangan, maka jawabannya tinggalkan. Jika ujiannya pahit, maka jawabannya bersabar. Jika ujiannya manis, maka jawabannya bersyukur. Jika ujiannya harapan kita masih belum seperti yang kita inginkan, maka jawabannya ridha. Jika ujiannya kita disakiti oleh orang lain, balas dendam atau memaafkan, maka jawabannya adalah memaafkan. Jika ternyata orang berbuat baik kepada kita, maka itu juga ujian dari Allah. Bagaimana kita menjawabnya? Apakah kita tidak berterima kasih atau kita berterima kasih? Salah satu jawabannya Rasul bersabda, "Man lam yashkurin nasa lam yashkurillah." Orang yang tidak berterima kasih kepada kebaikan manusia, pada hakikatnya tidak berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya. Nah, jadi barangkali ini yang dapat ulun sampaikan agar kita selalu sadar bahwa dimanapun, kapanpun, apapun yang sedang kita hadapi, tidak ada sesuatu yang kebetulan. Semua direncanakan oleh Allah karena Allah ingin menguji kita, dan di balik ujian itulah kewajiban kita menjawab dalam bentuk sikap. Jawaban kita itulah nasib kita. Kullu nafsim bima kasabat rahinah. Salah hilap mohon maaf. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Jazakumullahu khaira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.